Saya mengundurkan diri. Asisten Han. Mau pergi sekarang? Kalau sekarang ada pisau, pasti kubunuh kau. Kamu pikir bisa kabur dariku? Siapa yang aktif menggoda saya? Bukankah kamu? Aku tak pernah menyesal memilih jadi konselor pelerai selingkuh, tapi sekarang menyesal terima kasus Feng Xigan ini. Andai tahu akan terperangkap dalam pusaran intrik ini, dulu pasti takkan kuterima tawaran orang itu. Nona Han, kenapa pilih profesi aneh begini? Konselor pelerai selingkuh. Orang biasa kerja ya tentu untuk cari uang. Nyonya Feng. Kalau untuk uang, jadi wanita simpanan langsung kan lebih cepat. Layanan saya terutama main peran selingkuh keempat, memancing pria, menang lawan selingkuh lalu minggat. Buat pria sadar, kembali ke keluarga. Saya bantu kumpulkan bukti perselingkuhan suaminya. Bantu istri saya dapat porsi maksimal dalam pembagian harta. Paham? Lanjut ke intinya. Grup Huajing memang aslinya bisnis keluarga Yin. Setelah menikahi Feng Xigan, dia selingkuh dan pelan-pelan menghabiskan harta saya. Sekarang kekuatannya besar mau buang saya. Tapi dia terlalu licik. Detektif swasta biasa susah dapat bukti perselingkuhannya. Jadi, Nyonya Feng mau rujuk atau cerai? Cerai. Reputasimu sudah kudengar. Asal kau berusaha lebih, bujuk dia buat kesalahan fatal, semakin baik kita dapat uang sekaligus hancurkan reputasinya. Paham. Kalau berhasil, saya mau 300 juta. Nona Han, meski itu pengalaman pertama, siapa yang semahal itu? 300 juta bisa langsung loncatkan kelasmu. Saya rasa saya layak dapat harga segitu. Feng Xigan sedang merekrut asisten. Kalau ingin mendekatinya, posisi ini yang paling tepat. Namamu siapa? Han King, King dari tak hianati Buddha maupun kekasih. Kenapa lamar jadi asisten saya? Jadi asisten khusus direktur utama, baik gaji maupun prospeknya itu yang terbaik. Waktu kuliah dulu, biaya kuliah saya dari pinjaman, hingga kini belum lunas. Baik, demi pinjaman pendidikanmu, saya akan memberimu kesempatan ini. Feng Xigan pantas disebut pria Phoenix Top, bertindak sangat hati-hati. Sejak sebulan, tak ada celah terlihat. Bahkan sepertinya dia sengaja menghindar. Pria ini benar-benar sulit ditebak. Sepertinya harus lebih aktif lagi. Cantik tidak? Apa? Aku cantik tidak? Makan dan nafsu itu kodrat. Pria tampan juga kelebihan. Kamu pakai lipstik? Warna ini Tuan Feng suka tidak? Asisten saya tak perlu ini. Saya beri Nona Han sebuah nasihat. Selera Feng Xigan terhadap wanita sangat unik. Dia berbeda dengan pria biasa. Untuk merayunya, selain butuh modal besar, lebih banyak lagi bergantung pada keberuntungan. Saya percaya keberuntungan juga bagian dari kemampuan. Keberuntungan yang baik diperjuangkan sendiri. Hari ini saya akan mencobanya. Tuan Feng, airnya sudah saya coba, suhunya pas, tapi bisa bantu saya satu hal. Anting jepit saya menjepit ujung rambut, bisa bantu lepaskan? Kali ini, aku tidak percaya kamu si brengsek ini tidak akan menyambar umpan. Tuan Feng, pergelangan kaki saya baru saja terkilir. Benar-benar terkilir. Kamu bohong padaku? Kalau ketahuan berbohong, Tuan Feng akan berbuat apa? Tergantung bohongnya apa. Kalau misalnya... Asalkan dia yang aktif menciumku, itu bisa jadi bukti perselingkuhannya. Tugasku selesai. Kamu punya tahi lalat yang sama dengan... Pernah ada yang bilang, Tuan Feng itu iblis yang merayu hati. Kamu tidak suka berhutang, kalau begitu berikan jiwamu padaku. Kita bereskan semuanya.
Kamu bisa berenang? Pak Feng, waktu janji temu dengan Direktur Lin sudah tiba. Saya tunggu di mobil. Pak Feng, tadi saya masuk sesuai perintah Bapak. Waktunya masih tepat? Waktunya pas. Sudah 2 tahun. Pak Feng, saya terus berusaha mencari cara. Tapi, Dulu aku menebusmu dari klub malam itu, mengirimmu ke keluarga Yin agar kamu bisa mengendalikan Yin Peidong. Sampai sekarang kamu belum berhasil. Pak Feng, saya tidak mampu. Yin Peidong sudah curiga pada saya. Kamu mundur saja. Rencana Bapak adalah Menurutmu Hancing bagaimana? Nona Han. Kalau Hancing dikirim ke Yin Peidong, cara dia menguasai pria jauh lebih hebat darimu. Bahkan saya hampir terjebak olehnya, apalagi Yin Peidong. Bu Feng, foto yang saya dapat hari ini bisa membuktikan bahwa suami Anda diduga berselingkuh. Diduga, Artinya buktinya belum cukup kuat. Karena dia tak kooperatif, bukti ini merugikan posisinya. Nona Han, mungkinkah dia sengaja menghindari kamera? Bu Feng, Anda yakin suami Anda benar-benar punya selingkuhan? Nona Han, saya hampir gila karena kekerasan diam-diam Feng Shigan. Dia mengincar harta keluarga saya untuk tidak dilahap habis. Mengandalkan Anda saja. Sepanjang hidup saya, yang paling saya benci adalah pelakor yang merusak rumah tangga orang dan si brengsek yang hanya tergoda rupa dan tidak bertanggung jawab. Feng Shigan, keahlian terbesarnya adalah tidak serius. Main-main dengan perasaan orang. Apa yang dia kuasai, saya juga mahir melakukannya. Dasar brengsek, takdir kita bertemu, aku cari kau 2 tahun, tahu? Katakan, laki-laki mana lagi yang mau kau tipu kali ini? Li Wenbo adalah pemilik hiburan malam paling terkenal di kota sebelah. Lokasi gelapnya adalah model di tempatnya sendiri, Suli. Saat istrinya menemui saya memutuskan untuk tidak mempedulikan bayaran. Saya akan perjuangkan hak mereka berdua. Bos Li, kalau Anda bertanya seperti itu, coba tebak saya sekarang orang siapa? Feng Shigan dari grup Huajing, Anda kenal kan? Bos Li, saya orangnya Nyonya Feng. Mengancamku dengan Yang penting perempuan. bisa ancam Bos Li, urusan gender bukan masalah. Istrinya Feng Shigan punya uang apa? Feng Shigan dulu berhasil karena mertuanya. Walau dia kini berkuasa, keluarga Yin tetap kuat. Mau cari muka di Feng Shigan dengan bongkar rahasiaku, itu artinya melawan Nyonya Feng. Kau tak bisa langgar keduanya. Buat apa cari masalah, Bos Li? Hati-hati, rugi sendiri nanti. Tamparan ini bisa disimpan, bisa juga diperlihatkan. Bos Li, pilihan ada di tangan Anda. Tuan Feng, saya mau mengaku barusan bos hiburan malam Li Wenbo memukul saya. Saya tidak tertarik dengan urusan pribadi bawahan. Tapi saya tak ingin Anda salah paham. Kenapa dia memukulmu? Dia berniat jahat karena melihat kecantikan saya. Saya bilang, saya orang tak peduli saya orang siapa, terus memeluk saya. Meraba di sini. Kau masih belum jujur ya? Saya coba rekonstruksi kejadian. Baru saja saya nyaris tak lolos dari cengkeramannya. Dia ancam akan buat saya tak betah di Huajing. Tuan Feng, kalau dia memfitnah saya di depan Anda, jangan percaya. Sudah puas berak. Dulu kau pernah menggoda Li Wenbo. Katakan, berapa banyak pria lagi yang kau goda? Feng Shigan benar-benar lawan yang sulit dihadapi. Rupanya rintangan ini lebih sulit dari yang kuduga. Bukan begitu? Kenapa? Karena tidak berhasil. Jadi ganti target baru ya. Aku target barumu, kan? Tuan Feng,
Anda tahu, waktu kuliah saya mengandalkan pinjaman siswa dan biasa kerja sambil kuliah. Saya pernah jadi resepsionis di perusahaan Li Wenbo, tapi dia sering melecehkan saya benar-benar tidak tahan lagi. Baru saya melaporkannya ke istrinya. Lalu dia dendam pada saya. Perilakumu sulit membuatku percaya bahwa kamu tidak bersalah. Melihat penampilanmu sekarang, aku hanya bisa membayangkan bagaimana caramu mendekati Li Wenbo dulu. Tuan Feng, jangan katakan itu pada saya, apalagi samakan diri Anda. Jika Anda tetap salah paham seperti ini, maka saya hanya bisa mengundurkan diri untuk membuktikan kesucian saya. Kalau begitu, aku harus mengundurkan diri untuk membuktikan kesucianku. Aku harus mengambil langkah berisiko lebih dulu. Kalau dia menahanku, artinya penjelasanku diterima. Kalau tidak, aku harus cari cara lain. Perlu perencanaan matang. Han Qianyan terkejut. Hadang dia. Han Qianyan, kamu serba bisa. Han Qianyan adalah julukan yang diberikan padaku oleh pelakor profesional yang dipimpin Suli. Kemunculan Suli saat ini pasti akan menghancurkan segalanya bagiku. Suli, apa sebenarnya maumu? Kata Li Wenbo, kamu sekarang jadi karyawan kantoran. Profesi apa lagi yang gak bisa kamu aktingin? Pemilik toko bunga, janda muda, model klub, fotografer perjalanan. Buat lawan kami, berapa banyak skenario yang kamu karang? Ini tugas langit, hukum pelakor perusak rumah tangga. Ah, sudahlah, kamu kan cuma iri karena miskin, nggak tahan lihat orang lain sukses. Jujur saja, sandaranku sekarang lebih kuat daripada Li Wenbo. Di akhir cerita, aku tetap akan jadi orang sukses, kamu tetap orang miskin. Pukul, kalian disewa cuma buat nonton? Memang nasib itu berputar ya Han King. Targetmu sekarang Feng Xigan kan? Feng Xigan paling benci dikerjai, kamu cari mati sendiri. Han King, ya? Iya, saya. Kamu siapa? Suli itu pacar saya. Kamu yang mukul, kan? Saya yang mukul. Bawa dia pergi. Lepasin aku. Tolong, Tuan Feng. Ada apa ini? Pak Feng, asisten Anda ini memukul pacar saya sampai terluka. Orang ini harus saya bawa pergi. Dia juga mukul saya. Lukanya lebih parah dari kamu. Siapa yang mukul? Waktu menggoda mulutmu lancar, sekarang buat masalah jadi bisu. Aku tanya, siapa yang mukul? Suli. Awalnya karena... Saya tak peduli awalnya, hanya lihat hasilnya. Hasilnya, wanita saya dipukulnya sampai luka parah. Orang sekelas Anda pasti tidak akan ikut campur urusan kecil seperti ini, kan? Kalau sudah begitu kata pawang, terserah kalian mau diapakan. Bawa pergi. Berani-beraninya mukul wanita saya. Ini sama saja dengan mempermalukan saya. Rasakan akibat. Feng Xigan, aku kasih kamu muka, jangan cari gara-gara. Orang ini hari ini pasti kubawa. Direktur Feng. Direktur Wang, apa yang dilakukan pacarmu Suli, kamu lebih tahu daripada siapapun kan? Kuingatkan Direktur Wang membela orang butuh kemampuan. Ayo pergi. Tak merah ya? Dikompres es biar bengkaknya kempes. Sakit. Kemarin sakit. Kalau ada yang pukul kamu nanti, balas langsung di tempat. Istri yang suaminya berpengaruh besar. Termasuk siapapun, aku yang urus. Atas nama apa? Tak perlu nama. Bisakah kamu menciumku? Tak ada orang, cium saja kalau mau. Kamu mau? Kamu merasa bisa tahan godaan, tapi sesekali tak bisa tahan situasi. Berani ikuti hatimu. Kata-kata manis wanita di momen yang tepat paling menyiksa pria. Racun logika semakin samar, semakin ambigu, semakin tak terkendali.
Feng, kontraknya sudah berakhir. Sudah selesai, Nona Han? Apa kamu ada masalah? Kenapa mau melepaskannya? Feng Xigan sudah ke rumah saya. Saya sudah punya bukti rekaman suara dan video. Ternyata saya tidak salah menilai Nona Han. Uang memang motivasi terbesar. Mari kita bertemu besok pagi. Baik. Di mana? Maaf Pak Feng, nenek saya sakit parah. Saya harus pergi ke rumah sakit untuk menjenguknya. Perlu saya kirim mobil dan orang? Tidak perlu. Maaf, saya bisa pergi sendiri. Terima kasih Pak Feng. Maaf ya Nek, meski belum pernah bertemu, nama Anda harus dipinjam lagi untuk izin. Cukup belum diciumnya? Akhirnya mengerti siapa sebenarnya yang punya selingkuhan. Nona Han, saya menemukan kartu identitas kerja Anda di parkiran bawah tanah. Jadi Anda sudah melihat semuanya ya? Beberapa ucapan Nyonya Feng ada yang benar, ada yang salah, sangat membingungkan. Anda kasihan pada Feng Xigan ya. Rasa kasihan bukan hal baik. Salah tempat, Anda yang sengsara. Berkamuflase jadi anjing, penurut untuk menipu kepercayaan ayah saya. Langkah demi langkah mencuri dan mengganti, akhirnya jadi serigala penghisap darah. Bukankah dia pantas dihukum? Lalu kenapa dulu Anda memilih dia? Saya tidak peduli apa yang Anda dengar atau lihat. Saya harap Anda patuh pada semangat kontrak saya bayar. Anda kerjakan tugas saya lebih lemah darinya. Harap rasa kasihan Anda jangan salah berikan. Mengerti? Nyonya Feng, saya datang untuk basmi selingkuhan, bukan jadi selingkuhan. Pekerjaan dari Anda ini saya batalkan. Tunggu, Nona Han berniat mundur sepenuhnya. Kalau tidak bisa memberi kepuasan pada majikan dengan kekuatan dan latar belakang saya, menghancurkan gadis miskin seperti Anda itu mudah sekali. Musuh seperti saya lebih merepotkan daripada yang pernah Anda langgar sebelumnya. Istriku duduk bersama sekretaris. Sepertinya hubungan kalian berdua sangat istimewa ya. Sekian, jangan lupa temani aku pulang ke rumah orang tua. Ayah pasti senang tahu kamu pulang. Han King, rapikan barangmu, jangan sampai hilang. Tuan Feng, Anda akrab dengan asisten Han? Tidak terlalu akrab, kami bertemu di mal seberang, lalu janjian minum teh sore. Saya janji dengan klien di atas, silakan lanjutkan bicara. Sudah begini, teruskan saja. Ini untuk selamatkan aku dan kamu. Berani mengkhianatiku di depan mataku sendiri. Kamu benar-benar tidak tahu takut. Konsultan pengusir selingkuhan, profesi yang menarik sekali ya. Mulut kecil yang begitu menggoda, tapi penuh dengan kebohongan. Sayang sekali. Aku belum pernah menciumnya. Mana tega merusak bidak pilihan istri. Daya rusaknya di luar perkiraanku. Harus kuakui, 2 kali aku hampir terjebak. yang mana saja? Pertama, di kolam renang. Kedua, di rumahmu. Tuan Feng, aku tahu salah. Bisa tidak Anda melepaskanku? Biarkan aku pergi ya. Mau kabur? Sudah terlambat. Sudah terlambat, karena kamu sudah terlibat. Terimalah hukuman ini. Gagal. Hancur berkeping-keping. Berhasil pun, aku juga suka menghancurkan sendiri musuh yang berniat jahat. Kecuali kau bisa membuatku tak pernah sadar selamanya. Kau mau menghukumku? Kenapa kau takut? Tuan Feng, saya siap menebus dosa. Bisa tebus dosa dengan apa?
Silakan masuk. Villa Lan Chunwan, villa paling terkenal di Jiangcheng. Uang pun tak bisa membelinya. Halo Pak Feng. Mulai sekarang, rawat Nona Han. Jangan bicara sembarangan. Hanya saya yang boleh masuk, termasuk staf properti dilarang. Baik Pak Feng. Tempat ini cocok untuk menari. Feng Sikuan ingin mengurung saya di sini, memeras sisa nilai guna saya. Tampar lalu kasih gula, cara Feng Sikuan menyiksa orang. Sudah saya pahami, segala sesuatu yang tak mau tunduk, dia takkan melepaskannya. Sejak kecil saya belajar menari. Tarianmu sangat bagus. Ternyata saya tak salah lihat. Kamu mau coba bantu saya tipu pria lain. Bersaing dengan grup Suowen milik Lin Zhongyi untuk hak akuisisi Wanli. Menurut Lin saya Zhongyi terlalu punya agresif. Jaringan luas di Penang. Saya tidak menyarankan untuk melawannya. Peluang menang Huajing tidak 3 besar. tahun pimpin Huajing, semua kasus yang saya tangani sukses. Tapi Lin Zhongyi adalah paman dari Nyonya Feng. Demi perusahaan yang terlilit hutang ini, sampai merusak hubungan kedua keluarga, tidak worth it. Dengan CEO Ji sebagai penengah, mana mungkin merusak hubungan kedua keluarga. Pak Feng, Anda sangat berprasangka pada saya. Huajing kuasai. Huajing ini marga Yin, aset dari ketua dewan direksi Yin. Tolong ambilkan kopi. Baik. Ketua Dewan Direksi Yin adalah ayam mertua saya, dan CEO Ji bekerja untuk saya, paham? Kalau kali ini saya berhasil menangani Ji Weijun, Anda bebaskan saya, izinkan saya pergi, boleh tidak? Asisten Han. Nyonya Ji. Saya pernah sedikit mendengar tentang masa lalu Asisten Han. Ya, Nyonya Feng yang memberitahuku. Pintar, saya memang tidak salah menilai, tapi kali ini dia datang tanpa mengetahuinya. Tolong jaga rahasia ini. Ternyata Direktur Ji dan Nyonya Feng pernah berhubungan ya? Sejujurnya, saya selalu mencari rekan yang sepaham untuk mengembangkan usaha besar di Huajing. Kamu tahu arti mengembangkan usaha besar? Terlalu lama berada di bawah orang lain Direktur bukanlah Ji begitu ambisiku. percaya pada saya, tidak takut saya mengkhianati Anda. Asisten Han, kenapa kau hianati Saya orang saya? Pak Feng. Pernyataanmu keliru, tak ada yang dimiliki siapa-siapa. Kita semua milik uang. Boleh tanya, apa penghasilan Bapak setahun cukup untuk beli rumah? Tidak cukup. Saya bisa janjikan Anda 10 rumah, lokasinya Anda yang pilih. Ingin apa Pak Ji? Aku ingin Wanli. Direktur Feng, demi Wanli, Bapak berani sakiti paman istri sendiri. Ini bukti Wanli sangat berharga. Aku bisa ambil stempel Direktur Feng. Benarkah terlalu berisiko? Pak Ji, melawan Direktur Feng itu sudah berisiko kan? Selagi dia belum sepenuhnya menguasainya, aku ingin lebih dulu menggenggam Wanli di tanganku. Ini bisa menjadi kartu ancaman untuknya. Direktur Feng, jika kali ini Ji Weijun terjebak dalam perangkap Bapak, bisakah Bapak melepas saya pergi? Aku berjanji. Direktur Feng, surat penunjukan yang Bapak tanda tangani dan cap sendiri ini sudah saya terima. Wanli berada di bawah kendali saya. Bagaimana trik ini mengejutkan Bapak, ya? Kau yang menyusupkan orang, siapa pelakunya? Mengimbangi Direktur Feng, cara secanggih apapun tak akan berguna. Caranya bukan soal kuat lemah, tapi keefektifannya. Pada siang malam, pasti ada saat lengah pada musuh dalam selimut. Yin Yi yang melakukannya. Kapal sudah berlayar, pelakunya tak penting lagi. Hanya sebuah perusahaan bangkrut. Aku ingin melihat. Bahkan setelah kau menguasai semuanya, sebesar apa sih kesaktianmu untuk memainkan papan catur ini? Seberapa hebat kemampuannya mengendalikan permainan ini? Bagaimanapun pertarungan antara kau dan aku resmi dimulai. Pak Feng bermasalah. Terburu-buru apa? Di rapat pemegang saham, Direktur Ji dibawa pergi dan diborgol. Grup Wanli punya begitu banyak masalah warisan masa lalu. Sebagai ketua direksi, saya bertanggung jawab atas semua ini.
Pergi, semua pergi dari sini. Apakah ini Kau ulahmu? bicara apa? Sudah ditangkap, masih pura-pura. Temui aku lagi setelah kau sadar. Feng Xigan, ayahku tak menyentuhnya. Kau berani Aku menyentuhnya? tak sentuh dia. Dia yang melanggar. Melanggar hukum, dia orang hati-hati. Pasti kau yang jebak dia. Membela pria lain di depan suami sendiri bukan pilihan yang bijak. Bukan pilihan yang bijak. Pak Yin, tenang, tolong tenang dulu. Sekian, demi ikatan suami istri kita selama 3 tahun, lepaskan dia. Saat kau tempatkan dia di sisiku untuk menghitungiku, apa kau ingat ikatan kita? Dia yang mengkhianatiku atau kau yang tahu? Seberapa jauh jangkauanku sekarang itu di luar dugaanmu. Aku terlalu mengukur diri. Sekian, apa yang harus kulakukan agar kau melepaskannya? Lepaskan harimau ke gunung. Kau pikir aku izinkan ancaman itu terjadi? Jadi kau berniat mematikan dia ya? Han King, bukti fisiknya apa sudah lama kau dapatkan? Ya, Jadi kau ragu-ragu karena tak mau memberikannya padaku? Apa kau juga terlibat dalam urusan Ji Weijun? aku tahu. Pak Ji bilang rencananya merebut grup Huajing tak akan diberitahukan padamu. Itu bukti dia tak tulus. Anda cuma batu loncatan untuknya meraih kelas atas. Kau tak punya maksud tersembunyi? Lalu kenapa tak kau beri buktinya? Katakan. Malam itu kulihat Anda dan Pak Ji di mobil, di garasi. Penjelasan Anda terlalu berbeda dengan apa yang kulihat. Aku tidak yakin mana yang benar. Diam. Penjelasanmu sangat berbeda dengan yang saya lihat. Saya tidak yakin mana yang benar. Diam kau. Kamu gila apa? Bagus, kalian berdua bersekongkol menjebak. Han King, jangan lupa aku tahu banyak rahasiamu. Tugas selesai, boleh saya pergi? Kenapa kau perlakukan saya begini? Menurutmu, Aku tak mau menebak pikiran. Saya hanya tahu yang tak saya inginkan. ini bukan urusanmu. Nona Han berniat mundur sepenuhnya. Dengan kemampuan dan latar belakang saya, musuh seperti saya lebih merepotkan daripada siapapun yang pernah kau sakiti. Karena kau sudah terlibat. Kau harus menerima hukuman. Gagal, hancur berkeping-keping. Bagaimana aku kabur? Memang Sekian tidak pernah meleset. Hasil ini tidak mengejutkan. Aku bisa memastikannya. Aku paling mengerti kamu. Kamu lupa poin paling fatal. Orang yang kenal sifatku akhirnya tak ada yang baik. Oh ya. Sudah kenal lama, tapi omonganmu semakin hari semakin sombong. Tidak sungkan sama pamanmu sendiri. Direktur Feng. Hancing, ini Direktur Lin. Paman istriku ini sangat bersemangat mencoba-coba setiap bisnis grup Huajing. Lihat saja bagaimana Direktur Feng menekannya. Halo, Direktur Lin. Asisten Han bisa memanah. Tidak bisa. Sini aku ajari. Pertama kali, tidak apa, aku akan mengajarimu dengan lembut. Direktur Lin, aku agak susah bernapas. Feng Xiqian tak punya hati lembut pada wanita, sedangkan aku berbeda. Zhongyi, kalau lelah main, mari minum teh. Xiqian, asistenmu ini, maukah kau memberikannya padaku? Kau mau asistenku. Dia tak berguna untukmu, tak punya keahlian khusus. Standarku memilih asisten pribadi bukanlah kemampuan kerja. Menyenangkan mata lebih penting dari segalanya. Yang penting menyenangkan mata lebih dari segalanya. Kenapa? Aku harus rela melepasnya. Syaratnya terserah kamu. Direktur Lin, saya ingin tetap di Huajing. Sekian, sepertinya wanita-wanita di sekitarmu tidak ada yang mau Hanya meninggalkanmu ya. urusan kerja.
Kamu juga jangan sibuk kerja terus, keluarga juga penting. Kapan kamu dan Yinyi berencana punya anak? Suami istri tak tinggal bersama, jodoh tak datang seluruh sendiri. Keluarga kami sangat memperhatikan kehidupan Yinyi. Apakah dia benar-benar baik-baik saja? Tidak perlu khawatir, hubungan kami berdua sangat baik. Jangan terlalu capek, bisnis keluarga Yin ada orang kita yang bantu. Kamu lebih baik fokus pada kehidupan pernikahan. Sekian, asistenmu ini sangat cocok denganmu. Direktur Lin, apakah Ibu Feng yang menyuruh Anda mendekati saya? Sudah baca berita? Berita apa? Feng Xigan marah besar demi seorang wanita cantik. Kamu si perusak itu. Bos Wang Mingyuan, itu musuhmu? Pacar Wang Mingyuan, Suli, adalah musuhku. Grup Huajing menggagalkan bisnis grup Wang yang sudah diincar setengah tahun. Dulu Feng Xigan tak pernah bermasalah dengan Wang Mingyuan. Kalau Feng Xigan terjebak dalam jaring asmara asisten Han, aku justru menantikannya. Tuan Feng sudah menikah. Menurutku konsep moral adalah hal yang paling abstrak. Orang yang berdiri di puncak mudah sekali mengubahnya. Yinyi akhirnya bertindak juga. Lihat, berita Han King merangkul Direktur Feng jadi headline. Fotonya sudah ada. Sepertinya selingkuh saat menikah terbukti. Huajin kita akan bergolak nih. Baru pagi baca majalah, tak tahunya sekarang ketemu langsung. Tuan Yin. Han King, asisten saya. Yinyi juga tahu. Ikut saya masuk. Ayah, untuk apa menakut-nakuti dia? Semakin kamu melindunginya, semakin sengsara akhirnya. Semakin kau lindungi dia, semakin menyedihkan kematiannya. Benda apa ini? Berani-beraninya mengacau di keluarga Yin. Nona Han, jika saya tidak ingin bertemu Anda lagi, membuat Anda lenyap dari dunia ini adalah hal yang mudah. Tuan Yin, Anda salah paham. Jangan pamer trik untuk anak muda lugu di sini. Wanita sepertimu sudah sering saya temui. Apa Anda pikir saya terlalu dekat dengan Pak Feng? Jika bisa, saya mau pindah ke posisi lain. Siapa tak tahu rencana licikmu. Mana mungkin kau lepaskan? Apa yang ingin saya lakukan, tolong langsung katakan. Saya ingin kau mati sempurna, menjadi abu, lenyap selamanya. Bisakah kau lakukan itu? Menurut Anda, permintaan ini wajar jika Anda berpikir siapapun yang tak disukai orang kaya harus dihancurkan. Maaf, saya tak bisa. Itu bukan kewajiban saya. Ada apa ini? Siapa ganggu pacar saya? Kamu kenal dia? Tentu, Han King adalah wanita saya. Zhong Yi, jangan sampai salah menilai orang. Oh, apakah Kak Ipar sangat jeli dalam menilai orang? Wanita pilihanku, aku berani mengakuinya. Kalau ada masalah apapun, keluarga Yin tidak perlu ikut menanggung. Ternyata Zhong Yi dan asistenku punya hubungan seperti ini. Aku jadi penasaran. Asisten Han tak pernah sebut hubungan kalian. Urusanku juga tidak perlu diumumkan ke seluruh dunia. Han King. Sekian, kau terlalu banyak ikut campur. Kalau mencari sandaran yang kuat, aku lebih bisa diandalkan daripada Feng Xiqian. Zhong Yi, media salah memberitakan sampai Direktur Feng terseret. Salahku. Pesta rakyat baru setengah jalan sudah pergi menemui klien. Jangan takut, mulai sekarang tidak ada yang lebih penting darimu. Zhong Yi bisa dibilang setengah bagian dari keluarga Yin. Wanita dengan latar belakang apa yang dia pilih, keluarga Yin berhak mengetahuinya. Logatmu bukan orang asli Saya Jiang Cheng. Orang tuanya kerja apa? Ayah di penjara seumur hidup. Ibu sudah meninggal 6 tahun lalu. Zhong Yi, kamu juga tidak tahu? Saya tahu. Lalu kenapa lihat dia? Wanitaku sendiri tak kulihat mau kuserahkan untuk dilihat orang lain. Ayahmu melakukan kejahatan apa? Saya tak mau bicarakan. Jika pasanganmu, keluarga sedarahnya adalah seorang penjahat, masa depanmu tidak hanya akan terpengaruh, reputasi keluarga Yin juga akan ternoda karenanya.
Kau tahu, Saya tahu, tak butuh wanita yang mendukung karierku. Saya hanya memilih yang saya sukai. Dalam hal ini, saya sangat berbeda dengan si Kian. Benar kan? Keponakan ipar. Ayo pergi. Aku mau bercerai. ini bukan masalah. Perceraian, lupakan saja. Ayah, soal Feng Xigan, ayah tidak marah. Waktu itu kami bertemu Direktur Feng dan Nona Han di restoran. Isi majalah itu cuma karangan bohong. Diam kau, ini urusanmu apa? Waktu makan malam itu, Lin Zhongyi juga datang. Dia bilang sebenarnya Han King adalah pacarnya. Han King adalah pacar paman. Ayah, aku kasih tahu wanita ini sudah lama ku kenal. Dia wanita sembarangan, tak pantas untuk paman. Zhongyi kali ini memang bertindak terlalu gegabah. Pei dong, kita harus ke rumah sakit. Tunggu. Badan ayahku saja tidak bisa kau jaga baik-baik, cuma bisa numpang hidup di keluarga Yin, enak-enak makan minum saja Wanita ya. tak tahu malu, main akal-akalan nempel ke orang tua, sungguh Kamu- memalukan. Pei dong, jangan karena aku. Dia kan anakmu. Chen Chen, kau sudah menderita. Ibu baru meninggal 2 tahun, kau sudah dekat dengan wanita ini selama 3 tahun. Sekarang mau masuk ke rumah ini, Yin Yi, ya? kau memang anakku. Tapi tidak boleh semena-mena melampiaskan amarah pada orang di sekitarku. Pernikahanmu tak kau kelola baik, tak kuasai Feng Xigan. Itu urusanmu. Jangan berulah di sini. Minggir. Han King, kau ingkar janji menyebabkan Ji Wei Jun masuk penjara. Sekarang kau pakai paman saya untuk kabur, tak akan kubiarkan. Mau apa kau? Alamatmu sudah saya sebarkan, tunggu saja kau dibunuh musuh-musuhmu. Anda datang? Sudah kubantu lagi datang untuk ucapan terima Maksudnya kasihmu. apa? Informasimu bocor, tapi sampai sekarang kamu aman-aman saja, tidak heran? Anda tahu dari mana? Yin Yi adalah keponakan saya. Dia suruh orang berbuat sesuatu. Mana mungkin saya tidak tahu. Silakan masuk. Direktur Lin mau main sandiwara jadi beneran. Tidak boleh. Direktur Feng bilang, Anda ini playboy. Perkataan Anda tak bisa dipercaya. Dia selalu sasar saya. Bagaimanapun, terima kasih. Di setiap tahap hidup, lakukan hal yang seharusnya. Pria lebih sadar daripada wanita. 2 kata suka di depan pria yang mengejar keuntungan adalah yang paling tidak berharga. Tidak Di peduli. mata pria pengejar keuntungan yang Anda sebut, apakah saya berharga? Tergantung siapa orangnya. Kalau Feng Xigan tidak berharga sama sekali. Dia dan Yin Yi sebenarnya bagaimana? Saya sudah tahu. Hanya saja sekarang saya tidak tertarik pada intrik siapapun. Saya hanya tertarik padamu. Buka pintu. Buka pintu. Hidup malammu seribet itu ya, sampai segini sibuknya. Masuk kamar tidur, jangan kamar Sembunyi. sebentar pergi Anda keluar. Dia mungkin tak mau pergi. Direktur Feng, Anda datang kenapa? Tuan Feng, sudah terlalu malam, saya mau istirahat. Menyembunyikan sesuatu dari saya. Kalau tak bisa sembunyikan kesalahan, jangan jadi pencuri. Zhongyi, orangnya sudah ada di sini. Tidak perlu pura-pura tidak lihat kan? Sekian, kemampuan investigasimu sudah setara dengan ahli penyelidikan kasus ya. Bukan saya yang ketahuan, tapi aktingmu kurang meyakinkan. Kamu kesini buat apa? Waktu makan kemarin kan sudah kubilang ini pacarku. Cinta Direktur Lin berharga. Kamu sanggup menanggungnya. Kamu sanggup tanggung risikonya? Makan malam bersama besok. Pak Lin, saya lembur, mungkin tak sempat. Saya tertarik pada wanita yang selalu menolak saya. Apa ini berarti saya suka Pak Lin disiksa? memang lucu. Ini kedua kalinya kamu bilang saya lucu. Untuk ketiga kalinya saya harap kamu ganti pujiannya. Misalnya sangat memikat. Jangan begini, saya mohon, jangan seperti ini. Saya takut kamu salah paham, makanya saya sembunyikan dia. Pelihara cadangan diam-diam? Tidak, saya dan dia baru bertemu 4 kali.
Lin Zhongyi, kesenangannya menciptakan kekacauan lalu tak peduli. Tak ada hubungan dengan kepentingannya, pasti tak disentuh. Apalagi tanpa alasan menemani kamu main sandiwara ini. Lepaskan saya. Bukannya kamu jago merayu pria, kalau kamu jatuh, apa akibatnya? Bukankah kau jago merayu lelaki? Kalau kau jatuh sendiri, apa salahnya? Bisakah engkau melepaskanku? Aku tergoda, Han King. Ikan yang sudah menggigit umpan harus diangkat. Aku tak pernah kehilangan prinsip demi uang, tapi saat ini aku malah berharap diriku hanya mencintai uang. Cinta uang saja takkan pernah kehilangan kendali. Sepanjang hidup cuma aku yang berani menipumu. Tuan Feng, aku akan membuatmu ingat, takkan pernah bisa melupakan ini. Aku tak mau lagi tak terkendali. Lepas dari transaksi berbahaya ini, secepatnya adalah satu-satunya cara selamatkan diriku. Tapi Lin Zhongyi sudah mengakui di depan Yin Peidong bahwa Nona Han adalah wanitanya. Yin Peidong tak akan ganggu wanita adik iparnya. Menurutmu, Yin Peidong peduli pada Lin Zhongyi? Sebenarnya dalam dibalik semua rencana jahat yang menargetkan Anda adalah Ibu Feng. Nona Han hanya tahu terlalu banyak. Kesalahannya bukan cuma bantu Yinyi jebak aku. Tuan Feng, kenapa Anda datang? Aku takut kamu main trik pura-pura menolak itu. Aku bantu kamu pindahan. Mau sembunyikan saya di rumah mewah? Pintar sekali. Tidak usah, saya bisa melakukannya sendiri. Direktur Lin, kenapa Bapak ada di sini? Asisten Han pindah rumah. Iya, Perlindungan sekian terhadapmu benar-benar tidak disembunyikan ya. bagaimanapun juga itu kan cuma bentuk lain dari tahanan rumah. Asisten Han berprinsip kuat. Direktur Lin, kalau saya minta tolong pada Bapak, apakah Bapak bisa bantu saya? Asisten Han mau apa? Saya ingin pergi dari Jiangcheng sejauh mungkin. Bisakah Direktur Lin mengantarkan saya? Ini kan tidak peduli suaminya selingkuh atau tidak. Saya sendiri yang tidak bisa menerimanya. Saya percaya karma. Banyak pria tega tinggalkan keluarga akhirnya celaka di tanganku. Saya makin percaya. Kalau kamu punya kemampuan untuk menjadi kelemahannya, mungkin saya bisa membantumu. Kelemahan. Direktur Qin, Bos Feng, ternyata Bapak juga datang. Nyonya Feng. Direktur Qin, senang akhirnya Nyonya bertemu. Feng, maaf. Anda bersinar paling terang malam ini. Si Kian yang pilihkan dia untuk saya. asisten saya. Jangan kurang ajar ke Direktur Qin. Oh, asisten Bos Feng. Hanya sementara. Untuk kedepannya kan tetap Direktur Feng yang menentukan. Kamu, kendalikan dirimu. Selamat kepada Tuan Lei yang memenangkan lelang item kedua kami. Selanjutnya, perkenalkan item lelang ketiga kami, kalung berlian. Jadi-jadi ya. Harga buka 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 8 juta, 8,5 juta. 10 juta. 10 juta. Presiden Direktur Grup Huajing Bapak Feng menawar 10 juta. Masih ada yang mau tambah? Selamat, Bapak Feng dapat koleksi ketiga. Berani sekali kamu. Aku memang suka kalung berlian ini dan penampilan pria yang rela mengeluarkan uang untuk wanita itu paling menarik. Aku tidak peduli soal uang, tapi wanita yang suka menghambur-hamburkan uang dan pamer, meski cantik dan seksi sekalipun, akan membuat pria tidak tahan. Di luar pun kamu berani tidak jujur, mau apa kamu? Mau cari masalah besar? Bapak Feng jujur, berani berbuat tapi takut bertanggung jawab.
Sekian, uruslah dia sebaik mungkin di sana. Mengenai situasi antara kita, aku belum bilang ke ayah. Kalau tidak, pasti tak akan tenang. Kalau permintaanku ditolak, aku pakai caraku. Nanti akibatnya seperti apa, aku tidak jamin. Suara apa itu? Kamu keterlaluan ya. Han King ada di ranjangmu ya. Kamu sadar tidak sedang apa kamu? Jadilah baik-baik, jangan ada lagi next time. Bukannya Bapak Feng yang ajak aku ke lelang? Aku tahu niatmu. Kamu cuma mau skandal perselingkuhanku tersebarkan. Aku tahu isi kepalamu. Kamu cuma mau skandal perselingkuhanku. Jadi buah bibir semua orang. King, jangan main-main lagi denganku. Apa aku mau semua orang tahu jadi selingkuhan Tuan Feng? Apa itu hal yang membanggakan? Dikurungmu di Lancun Wan masih punya muka? Han King, sebenarnya apa maumu? Mau apa? Aku ingin selamatkan diri. Hanya jika seluruh dunia tahu hubungan kita barulah aku punya nilai. Membuatmu dicap menelantarkan istri. Pergi ke kolam dulu, nanti aku menyusul. Malam itu aku susah payah membersihkan namaku. Sejak saat itu Yin Pei Dong mengunci pintu kamarnya. Rencana bisa dilanjutkan? Mengantar Nona Han keranjangnya risikonya sangat besar. Kamu tahan, dia tidak bisa? Pak Feng tega ya? Saya ingat Anda bilang catur baru seru lawan seimbang. Nona Han bisa menggoyahkan Anda, artinya dia mampu. Benar mau korbankan? Tak ada yang bisa hapus semua emosi dan keinginan. Pikiran paling sulit dikendalikan. Yang bertahan dalam intrik tak boleh punya kelemahan. Sepertinya Anda takut jatuh cinta pada Nona Han. Tidak bisa ditunda lagi, harus segera ganti orang. Han King, Han King. Kamu mau apa? Aku baru saja tertidur dan mengalami mimpi buruk. Aku bermimpi kamu membawa pisau, memaksaku dan memberiku dua pilihan. Antara mati atau menyerah. Aku memilih menyerah, aku tak mau mati, lalu kamu menyerahkanku ke orang lain. Aku akan berusaha sekali lagi, melihat apakah Feng Xigan bisa berubah pikiran. Batalkan niat serahkan aku ke Yin Pei Dong. Kamu dengar semuanya. Mimpi buruk akan jadi kenyataan. Han King, kamu tak perlu ikut campur. Tidak semua pria bisa kamu ganggu lalu pergi dengan selamat. Kesuksesan butuh pengorbanan, kegagalan bahkan lebih. Apakah aku melakukan dosa yang tak termaafkan? Maaf atau tidak, itu kuputuskan, bukan kamu. Kalau aku mudah ditaklukkan, takkan sampai di posisi ini. Kamu tahu, dari pusaran seperti apa aku berhasil keluar. Nona, jangan masuk area Direktur terlarang. Lin, tolong selamatkan aku. Tolong selamatkan saya. Ada apa? Guan Chen adalah mata-mata Feng Xigan. Guan Chen terbongkar. Feng Xigan ingin menyerahkan saya ke Yin Pei Dong. Dijadikan simpanan Yin Pei Dong. Direktur Han King, tenang dulu. Apa yang kamu ingin saya lakukan? Bantu saya keluar provinsi. Saya tak bisa kabur sendiri. Saya tak yakin apa Feng Xigan suruh orang awasi saya dan ponsel saya mungkin tak aman. Tak disangka dia sekejam ini. Direktur Lin, saya pasti akan membalas budi Anda. Kamu sudah pergi. Dengan apa membalas budi saya? Ayo, ikut ke rumah Yin. Aku tak mau pergi, tak mau menyerahkan diri. Han King, kalau dia yang membawamu, maka tidak ada lagi ruang untuk bernegosiasi. Kalau kamu menghilang, dia bisa menangkapmu secara hukum. Mau lari kemana? Pei Dong sudah minum obat. Siapa dalang di belakangmu? Siapa dalang di belakangmu? Pei Dong, kamu salah paham. Aku cuma merapikan berkas di kamarmu. Aku nggak ngapa-ngapain. Pei Dong, selama bertahun-tahun ini, kamu kan tahu sifat asliku. Aku setia padamu, nggak mungkin punya niat lain. Dasar pelacur, masih berani berbohong. Sudah 3 tahun aku menyayangimu. Kalian berdua datang. Kamu sakit? Ada perlu apa? Bahwa Han Qing menginap semalam. Bukannya Bapak pernah tanyakan Zhongyi dia? belum tahu soal ini ya.
Ayah sedang bersih-bersih, datang di waktu yang salah. Ada hal yang tak ku ketahui? Ayah sudah muak, nggak perlu lagi tinggal di keluarga Yin. Bikin kesal saja. Lihat berita, Berita apa? si Kian habiskan 3 juta untuk menekan pemberitaan itu gara-gara dia. Dia kan wanita kamu. Masa wanita kamu bisa tak tahu malu menggoda si Kian seperti itu? Semua hal ini sudah diakui Han King padaku. Han King, apa yang terjadi? Beritahu kakak iparmu. Pak Feng memaksaku jadi selingkuhannya, tapi aku menolak. Aku bilang ke Zong Yi, dia yang suruh aku begini. Hanya dengan begitu, Direktur Feng akan memencatku karena tekanan Asisten publik. Han, kebohongan harus dihentikan. Katanya bohong. Lalu ucapanmu sendiri ada buktinya? Cukup, demi seorang wanita tidak jelas. Masih pantaskah kelakuanmu? Han King. Direktur Yin, apa Feng Xiqian tahu rencanaku? Besok pagi jam 5, supir akan mengantarmu ke stasiun. Kamu naik bus ke Binceng. Bawahanku akan menjemputmu di Binceng. Direktur Lin, silakan tidur di ranjang. Kenapa mengundangku ke ranjang? Wah, mengajakku ke ranjang. Bagaimana kalau kita ganti Bapak tidur di ranjang? Aku ini perayu, bukan cabul. Istirahatlah yang baik. Duduk mantap ya. Ada apa? Kita diikuti. Ini mobil Direktur Lin, tak ganggu mobil siapapun. Direktur Lin, tapi penumpangnya Direktur Feng kami. Aku laporkan ke polisi. Lapor kalian polisi, begini, ku bunuh kau. Han King, sudah lama aku menunggumu. Kamu pikir Lin Zongyi benar-benar ingin membantumu kabur? Kamu adalah bom waktu yang ditanam di sisi. Bahkan di sisi Yin Peidong pun manfaatnya lebih besar baginya. Apa alasannya dia membantumu? Ingat, pria yang berbisnis lebih licik dari yang kamu bayangkan. Aku dan dia sama-sama bisa mengangkat atau menghancurkan seseorang. Hanya bila tak tulus baru terjadi kesalahan. Kamu berterima kasih padanya dan membenciku, kan? Aku tidak membencimu. Terlalu sering mendengarmu berbohong. Suatu hari kamu berkata jujur, malah aku tidak terbiasa. Mau lompat, cacat pun tak bisa kabur. Aku tak suka wanita cacat. Aku takkan jadi simpanan pria manapun. Feng Xiqian, aku sudah memohon padamu. Aku sudah memohon, tapi kaulah yang memaksaku minta ampun pada Lin Zongyi. Seolah kau yang menipuku kemarin, bukan aku cari masalah. Kenapa tak mau lepaskan aku? Itu karena belum ada wanita yang berhasil mengalahkan. Aku justru suka tantanganmu. Mematahkan sayap wanita sepertimu sangat menarik. Apa aku terlalu memanjakan? Gigi anjingmu ini benar-benar tebal muka. Kamu bukan anjing, kamu kucing betina yang sedang birahi. Pak Feng, Anda juga ada acara Halo, di Direktur sini. Zhang. Direktur Feng, selamat ya. Kabar gembira apa yang saya Istri dapat? Anda periksa kandungan di bagian kebidanan RSUP. Anda tidak tahu. Istri saya kepala bagiannya. Kebetulan ketemu istri Anda. Mungkin dia ingin memberi kejutan di malam hari.
di rumah sakit. Dengar dari Nyonya Zhang, benar saya memang hamil. Pulang malam ini, ada hal yang ingin kubicarakan denganmu. Ada kabar gembira, tentu saja pulang. Bu Feng, saya berikan. Katanya kamu mau goda ayahku. Anda salah suami Anda yang akan memanggil Han King, saya. aku percayamu. Apa yang kamu lakukan lagi padaku? Mengakali Ji Wei Jun, mengacaukan keluarga Yin sampai tidak tenang, tinggal di kawasan villa terbaik Han di King, Jiangcheng. etika profesionalmu di mana? Bu Feng sedang hamil. Mau menjebak aku, ya? Saya tidak mengancam posisi Anda. Buat apa Anda pakai anak untuk menjebak saya? Feng Xiqian kasih kamu berapa? Saya tak terima Han uangnya. King, levelmu aku tahu betul. Uang di kantong pria, pasti bisa kamu ambil. Tapi aku peringatkan, kalau kamu berani ambil 1 sen pun, aku buat kamu tidak bisa hidup di Jiangcheng. Kamu percaya tidak? Saya mengerti. Ternyata Anda menghadang dan menghajar saya hari ini. Takut saya tipu harta Feng Xiqian. Dengan kemampuan kami, bisa kosongkan separuh Huajing. Bisa tanpa meninggalkan jejak. Kamu takut aku menipu harta Feng Xiqian? Dengan kemampuan kita bekerja sama menguras setengah aset Huajing, bisa tanpa meninggalkan jejak. Ini kamu hamil, selamatkan kekasih gelap dan bantu Feng Xiqian. Ayahmu tak lagi khawatir dia monopoli kekuasaan. Asal kamu batalkan niat cerai, Feng Xiqian tak punya alasan batalkan pernikahan ini. Han King, karena kamu sudah tahu segalanya, jangan main-main di hadapanku. Anakmu bukan anak Feng Xiqian, tapi kalian berdua tetap memanfaatkannya. Feng Xiqian tidak peduli anak siapa, kan? Kalian orang tua tak tahu malu. Istri Feng hamil, kamu kesini mau apa? Takut aku kabur. Dipukul ya, kenapa tidak telepon aku? Terus, kamu berani pulang dan menamparnya juga? Mau pukul dia? Dia berhak memukulku, kamu berhak memukulnya. Dan aku hanya bisa terima ini. Feng Xiqian, lepaskan aku, kumohon. Yin Yi tak akan muncul lagi di sini. Bisa sembunyi sebentar, tapi selamanya dia selalu bisa kembali. Aku akan menyerahkan villa ini padamu. Kompensasi aku tidak mau. Mau apa? Aku ingin keluar dan bebas. Baik. Aku memberimu kebebasan. Maaf, sebelumnya aku tidak mengantarmu pergi. Valin, Anda sudah banyak membantu, saya yang harus berterima kasih. Jadi rencanamu sekarang adalah memanfaatkan nama tunanganku untuk membersihkan dirimu sendiri, melarikan diri dari cengkeraman Feng Apapun yang Xiqian. bisa kubantu, akan ku coba penuhi. Wanita hebat ini hanya jadi tunangan. Bukankah sayang sekali? Main yang besar, berani menikah. Menikah? Tidak salah dengar. Kalau kita menikah sebagai istri paman Yin Yi, Feng Xiqian berani mengurung wanita manapun, tapi dia tak berani menyinggungku. Selain itu, sebagai adik ipar Yin Peidong, meski dia tertarik, dia tidak akan berani. Orang-orang berkuasa lebih memperhatikan norma keluarga daripada rakyat biasa. Skandal ini bisa bawa gejolak terparah bagi Huajing. Sebagai direktur utama, semua kekayaan dan reputasinya akan runtuh dengan cepat. Feng Xiqian pasti akan berpikir 2 kali. Apa untungnya buatku kalau kita menikah? Tentu ada nilai yang bisa kudapat. Batasanku adalah tidak mengkhianati atau menyakitimu, tapi memanfaatkan situasi pasti terjadi, Han King. Kamu bisa Tapi pertimbangkan. aku tak punya apa-apa untukmu. Transaksi butuh waktu lama, tidak perlu terburu-buru. Gugup calon Nyonya Lin? Masak Tuan Lin tidak gugup? Sudah bebas dan bersenang-senang bertahun-tahun. Sekarang mau terikat pernikahan. Mana mungkin tidak gugup. Setelah menikah, kehidupan pribadi Anda Kalau tetap terbongkar, aku akan membersihkan nama Anda sebagai istri. Kalau Anda mau bawa wanita pulang, beritahu aku dulu. Aku akan menghindar sebelum Anda pulang. Kamu sangat pengertian. Aku tinggal di mana? Di seberang kamar Tahu utama. Besok pagi jam 11.30 aku jemput kamu. Terima kasih. Kamu mau apa? Ada 2 pilihan. Pertama, coba keahlian menembakku. Kedua, ikut aku dengan baik-baik.
Kalau kamu berani mulai, kamu juga tidak akan bisa kabur. Aku tanya sekali lagi, ikut atau tidak? Kamu satu-satunya wanita yang membuatku marah, tapi masih utuh tanpa cedera. Utuh tanpa cedera? Sudah sering memaksaku. Kalau aku mau membunuhmu, aku bisa menciptakan 10.000 jenis kecelakaan. Kenapa kamu lakukan ini? Han King, semakin kamu lari, semakin aku tidak akan melepaskanmu. Terhadapmu, aku sungguh tidak bisa menahan, tidak bisa membuang, tidak bisa mencintai, tidak bisa membenci. Meski cuma senapan simulasi mekanik di lapangan tembak tanpa peluru tajam. Tapi dari dekat bisa tembus otak. Dia gila ya? Terlalu berbahaya, sudah tidak sempat. Minta PR dan media untuk tidak meliput berita pernikahan saya. Terutama semua informasi Nonahan harus dirahasiakan. Cukup umumkan pernikahan direktur utama di situs web perusahaan. Yin Peidong bakal marah padamu. Tidak apa-apa. Kamu memang luar biasa. Usia 38 tiba-tiba menikah, langsung eksekusi tanpa izin. Nyonya Lin, kamu pantas mendapatkannya. Kenapa kamu tidak memanggilku suami? Kamu pakai parfum? Itu sabun mandi. Lily dan Snow Lotus. Wajahmu memerah. Karena terlalu panas. Aku kepanasan. Kamu cinta dia? Apa? Zhong Yi, saya akan jalankan kewajiban istri. Lalu, apakah kamu berharap saya menjalankan kewajiban sebagai suami? Saya hanya bisa jamin diri sendiri. Dalam pernikahan kontrak ini, saya tak berhak menuntut apapun. Kakak ipar. Kakak ipar. Saya tak setuju, jangan sembarangan memanggil. Sudah terlambat. Baru keluar nih. Zhong Yi, playboy yang kembali ke jalan benar. Kakakmu berpesan, cepat-cepatlah menikah dan punya anak. Kamu nikahi wanita apa? Sudahkah kamu beritahu kakakmu di depan nisannya? Orangnya sudah meninggal. Ngapain lagi jalani formalitas Saat dia itu? hidup, pernahkah kakak ipar perkenalkan Guan Chen pada kakak? Kamu Paman, ayah juga bermaksud baik. Han King, latar belakang keluarganya seperti apa? Ayahnya masih di penjara, kamu Apakah tidak peduli reputasi reputasimu? dan masa depanku harus ditentukan oleh latar belakang Jangan keluarga terus membabi istriku? buta. Bagaimana karakter Feng Xigan dan bagaimana karakter Han King bisa disamakan? Karakternya bukan urusanmu untuk komentari Yinyi. Sebaiknya kamu lebih menghormati Han King. Ayah, Obatnya, cepat. air. Ini. Buka mulut. Rebuskan teh penenang. Nona Guan mana? Nyonya Lin, Nona Guan itu pantangan besar di rumah kami. Jangan sampai ibu sebut namanya. Kasusnya terlalu tragis. Kamu keluar dulu. Kamu memang hebat, bahkan pamanku berhasil kau taklukkan. Kamu pikir bisa masuk keluarga Yin, berapa lama bisa jadi Nyonya Lin? Ku beritahu, pamanku hanya sementara tergila-gila, terhipnotis olehmu. Nanti dia sadar. Kamu takkan dapat 1 sen pun. Pamanmu takkan terpikat olehku. Kau tahu berapa banyak wanita yang pernah dia miliki? Ahli main kejar-kejaran sepertimu, mana mungkin paman belum pernah jumpa. Pernikahanku dengan Zhong Yi sudah jadi fakta. Diakui keluarga Yin atau tidak bisa diubah. Lagi pula Zhong Yi Margalin, keluarga Yin tidak bisa mengatur dia. Aku tak berhutang padamu. Konflik kalian berdua malah melibatkanku.
Situasi sudah begini, siapa yang harus bertanggung jawab? Awalnya kamu sembunyikan perselingkuhan dengan Ji Wei-jun, bikin aku salah menilai. Apa kamu pernah bertanggung jawab? Memaksaku. Kalau aku tidak kabur, terjebak di antara kalian, apa akhir baik yang akan kudapat? Yinyi, aku membantumu menyelamatkan pernikahanmu. Apa salahku? Yinyi, aku membantu menjaga pernikahanmu. Apa itu salah? Nona, dokter keluarga sudah datang. Tuan meminta Nona ke ruang tamu. Tehnya hampir siap. Feng Xiqian, kamu gila? Ini rumah Yin. Kerasin lagi suaramu biar mereka semua ke rooftop. Biar suami barumu lihat kamu seperti apa dalam pelukanku. Tuan muda, Kenapa? Takut ganti pria, wanginya juga ikut ganti ya. Yin Peidong, kalau tahu kamu ganggu wanita lain, pasti takkan biarkanmu. Yin Peidong tidak akan membiarkan putrinya tidak punya suami dan cucunya tidak punya ayah. Jangan lupa, Ji Wei-jun sudah dibebaskan. Kalau waktu itu Ji Wei-jun cocok, aku tidak akan bisa menikahi Yin Yi. tuan muda. Tuan muda, ayo makan. Baik, saya tahu. Kamu pasti sudah tahu, anak dalam kandungan Yin Yi itu siapa. Soal anak saya sudah lupa. Bagaimana kalau kamu beri aku anak? Mungkin kali ini berhasil. Kamu hina. Masih lebih hina lagi. Lihat. Kamu menikahi Lin Zhongyi, tapi juga menggoda saya. Kamu benar-benar nekat. Begitu terungkap, dia akan mati karena ulahmu. Keluarga Lin sudah tidak tahan dengan skandal seperti ini. Kamu yang bawa saya ke sini. Saya bisa memotongnya menjadi adegan yang saya inginkan, mengintip, mengedit. Saya belajar dari kamu. Oh ya, Chen Zicheng ditahan di Nan. Hidupnya sangat sengsara. Kamu pulang menengoknya setiap bulan Mei. Waktunya sudah dekat, kan? Chen Zicheng ayah saya. Setelah musibahnya, saya ikut marga ibu saya. Saya tidak pernah bocorkan detail keadaannya kepada siapapun. Kalau terus dipaksa, saya mati di depanmu. Segala milikmu akan hancur karena nyawa saya. Silakan coba. Kalau terus begini, saya habisi dia sekarang. Apa yang harus kulakukan agar kau lepaskan aku? Ini soal tanpa solusi. Tidak ada jawabannya. Kenapa kamu matamu merah? Kaki terkilir di rooftop. Bulin naik ke rooftop untuk apa? Menikmati senja. Daerah sini pinggiran kota, senjanya indah. Nanti habis makan, aku ajak kamu jalan-jalan ke atas. Bukannya kamu sibuk hari ini? Ada rapat video jam 8? Sesibuk apapun aku harus temani kamu, kan? Saya dengar, kamu berniat mengakuisisi perusahaan lintas negara. Kenapa sembunyikan dari Belum saya? terlalu yakin. Saya ingin kasih tahu ayah setelah akuisisi sukses. Kalau baru dibicarakan setelah sukses, pasti atas nama Xiqian. Niat Xiqian untuk mandiri makin jelas. Zhongyi, kamu pasang mata di level atas Huajing. Apa maksudmu? Mencari kesalahan dan mengawasi saya? Zhongyi, saya harus bersulang untukmu. Terima kasih atas cambukannya. Banyak rumor di Dewan Direksi, buktikan dirimu bersih. Bagaimana kalau minta ayahmu kembali ke Huajing jadi anggota Dewan? Saya juga berpikir begitu. Kok Xiqian tidak setuju? Apa maksudmu? Ayah kembali memimpin Huajing. Saya justru sangat menginginkannya. Sudah sepuh begini masih memimpin. Saya cuma anggota dewan. Kekuasaan besar tetap di tanganmu. Jangan. Aku di sebelah, kamu tidak perlu takut apa-apa. Aku baru saja bermimpi. Mimpi kamu berkelahi dengan Feng Xigan.
Harap siapa Tak menang? ada yang menang. Kalau dia menang, kamu akan sengsara. Kalau kamu menang, dia akan balas dendam. Sungguh berharap nama orang ini hilang dari hidup kita. Zhong Yi, kamu pria baik, tidak seperti dia. Han King, aku akan pergi setelah kamu tertidur. Orangnya masih hidup? Ada masalah? Apakah dia? Ada masalah? Apakah dia? Siapa dia yang kamu maksud? Yin Peidong kecelakaan mobil. Khawatirkan siapa? Pelaku mabuk saat nyetir. Mabuk alasan bagus untuk tutupi rencana jahat. Aku bakal selidiki ulang. Paman, ini semua gara-gara si pembawa sial ini. Ayah masih pingsan di dalam Ada sana. hubungannya Masa dengan tak ada Han King? hubungannya? Tidakkah kamu merasa sejak Han King berhubungan dengan keluarga Yin kita, musibah terus terjadi satu demi Ini marah satu? tidak baik untuk bayi. Ini semua salahmu. Direktur Lin, Kakak ipar, kamu sudah sadar. Bagus sekali. Mana Yin Yi? Istirahat di rumah. Kamu memang menyayanginya. Ayahnya sudah bangun, kamu tak izinkan dia Yin Yi datang. sakit perut tadi pagi, jadi tak kubiarkan dia datang. Apakah bayinya tidak baik-baik Ada saja? tanda keguguran, akan kuselamatkan semampuku. Kebetulan kakak ipar tak bisa jadi direktur karena kesehatannya, dan bayi Yin Yi di kandungan pun tampak sulit lahir. Sekian, kerajaan Huajing nantinya akan kamu kuasai sendirian. Kecelakaan terjadi di hari rapat dewan. Apakah ini kecelakaan atau direncanakan menurut kakak ipar? Saya sering dengar Zhong Yi sangat tertarik dengan saham ayah mertua. Tidak tertarik. Tapi saya juga tidak ingin usaha keluarga Yin jatuh ke tangan orang yang berniat jahat. Karena semua direksi ada, mari kita jadikan kesaksian. Zhong Yi tak ambil alih saham ayah mertua. Saya dan Yin Yi juga melepaskan hak waris. Bagaimana dengan penanganan sahamnya? Dibahas lagi di rapat dewan. Saya lelah. Besok panggil pengacara ke sini. Baik. Zhong Yi, saya sudah punya gambaran. Pak, apakah Anda seorang dokter? Menurut Anda, ukuran saya ini cocok untuk foto ronggen dada? Kecelakaan Yin Peidong ulahmu. Kalau aku, kamu gimana? Akan kubongkar kamu. Jatuh saja, aku Kalau Lin bebas. Zhong Yi yang lakukan. Tidak mungkin. Dialah yang menyuruh Yin Peidong kembali ke Huajing Wanita mengulangi tadi itu ada di kekuasaanmu. klub Lin Zhong Yi. Dibawa oleh bos Zhang lalu ditahan karena disukai Lin Zhong Yi. Jadi istri Lin Zhong Yi diam-diam saja ya. Wanita di samping suamimu itu sama sekali tidak tahu kalau kamu ada. Mau bilang apa? Lin Zhong Yi tidak punya perasaan padamu. Dia menahanmu untuk mengendalikanku. Kalau pria berakting, wanita bukanlah lawannya. Wanita lebih mudah tertipu oleh ilusi di depan mata. Sama sepertimu. Kamu tahu niat burukku tapi membiarkannya tumbuh. Tidak sama. Dia lebih licik. Direktur Lin, langkah ini terlalu berisiko. Hati wanita mudah berubah. Cinta berubah jadi benci, atau benci berubah jadi cinta. Itu tak terkendali. itu menarik. Hidup adalah taruhan besar. Mengendalikan hati wanita adalah taruhan paling menantang. Ada tipe wanita seperti Han King yang layak kutaruhkan dan kuinvestasi. Saya khawatir Nyonya Lin dan Feng Xiqian di foto media itu merugikan reputasi Anda dan harga saham. Feng Xiqian tak akan biarkan media mengekspos mereka. Huajing Nyonya akan Lin tahan. keluar dari mulut harimau masuk ke sarang serigala.
Bahkan jika Lin Zongyi memanfaatkanku, dia adalah suamiku. Bukankah Pak Feng juga naik dengan bantuan istrinya? Seorang wanita yang tidak punya keluarga dan tidak berguna. Pantas jadi Nyonya Lin. Kamu tahu alasan Lin Zongyi belum menikah di usia setengah baya? Karena tidak ada wanita yang bisa memberinya nilai cukup yang pantas dengan posisi Nyonya Lin. Kepentingan terbesar di Jiangcheng adalah grup Huajing. Selain itu, dia tidak menganggap apa-apa. Han King, apa yang kusuka dan kuinginkan adalah nilai tertinggi di mata Lin. Dia akan berjuang keras menjadikanmu taruhan di tanganku. Bahkan jika kamu tidak mencarinya, dia akan berusaha mendekatimu. Kadang kamu sangat cerdas, kadang polosnya menyedihkan. Chen Zicheng menjalani hukuman di distrik selatan. Orangku menyelidiki saat dia baru pergi. Dia cerita padamu tentang ini. Coba pertahankan kepercayaanku. Kalau aku bosan, kamu yang rugi. Chen Zicheng tidak hanya di tanganku, tapi juga di tangan Lin Zongyi. Sebagian wilayah distrik selatan adalah kekuatannya. Tidak tahu saham Yin Peidong akan jatuh ke tangan siapa, dia Saya atau suka Anda? menang dalam risiko. Tarik mata-matamu, cukup. Baik, Direktur Lin. Sebenarnya Anda menguasai segalanya, bahkan saya pun diawasi oleh Anda. Dulu saya kira Anda kasihan pada saya dan bantu saya lepas dari Feng Xigan. Saya sangat berterima kasih. Bahkan diancam dengan Chen Zicheng pun saya tak minta bantuan, khawatir merepotkan Anda. Tapi tak kusangka Anda memanfaatkanku, menciptakan situasi, lalu mengembalikanku ke sangkarnya. Cengkeram titik lemah seseorang untuk balikan keadaan. Kalau tak ada titik lemahnya, bagaimana Tak Anda pernah terpikir menghancurkannya? menghancurkannya. Tak bisa hancurkan dia. Kamu takkan Ketika pernah seorang bisa pria kabur. Sudah kecanduan pada ketenaran dan nafsu, kamu tidak akan bisa kabur. Jadi saat saya datang, Anda bukan menyelamatkan saya, tapi memanfaatkan saya untuk memancing Feng Xigan. Tunggu dia makin terjerumus, lalu Anda memerasnya. Bahkan Anda awasi Chen Zicheng di area selatan, itu untuk cegah dia bertindak duluan, kan? Han King, saya akui menipu Anda dan perbuatan saya di Semua area yang Anda selatan. Katakan saya akui, tapi itu setengah bulan yang lalu. Sekarang semua berbeda. Zongyi, mari kita lakukan transaksi terakhir kali. Setelah berhasil, kita bercerai. Orang-orangku sudah ditarik dari area selatan, masih belum puas. Semalam saya bilang, tunggu saya dapatkan kartu trof dulu baru bertransaksi denganmu. Sekarang saya tidak memaksamu apapun. Nyonya Lin, ikut kami jalan. Kalian tahu saya orangnya siapa? Masih berani sentuh saya. Kami bisa melacak pergerakan Nyonya Lin berkat bantuan diam-diam dari Direktur Drama Lin. adu domba ini di sini juga tidak mempan. Hanya Yinyi yang boleh sentuh mobil Feng Xiqian. Kalian orangnya Ji Weijun. Pakai grup Wanli untuk menjebakku, mau belain Feng Xiqian, ikut campur urusan orang bakal kena Dalam batunya. bisnis semua cara boleh. Taktiknya kan kamu tahu. Kalah terima nasib, menang lanjut saja. Kamu sendiri yang tak terima kalah. Uang, status, kekuasaan. Sekarang saya sudah tidak punya apa-apa. Semua Tanpa karena dia yang selalu kasih dia untung. Mana mungkin saya keluar? Coba tebak, dia akan selamatkanmu Kamu hari terlalu ini. overnilai saya. Kamu bantu Feng Xiqian menjebakku. Kenapa malah menikah dengan Lin Zongyi? Bos, itu Feng Xiqian bukan? Ternyata kau datang Bukannya sendirian. kau suruh aku datang sendirian. Kalau kau bawa orang, dia sudah kubunuh sekarang juga. Menurutmu, siapa yang lebih cepat tangannya? Aku atau Apa kau? maumu? Apa mauku? Kau merebut wanitaku, merebut posisiku, dan membuatku jadi narapidana. Bukankah kau harus membayarnya? Wanitamu, Ji Weijun Yinyi, tidak bisa melihat siapa dirimu sebenarnya. Tapi aku bisa. Yinyi hanyalah sebuah pion. Kekayaan keluarga Yin adalah jalan pintas menuju kesuksesanku. Kenapa aku tak boleh ambil? Ini seharusnya menikah denganku. Karena munculnya kau, hidupku jadi berantakan. Urusan itu harus kau selesaikan dengan Yin Peidong. Tidak ada hubungannya dengan... Yin Peidong tidak bisa mengendalikanmu. Keadaan burukku sekarang ini semua karena ulahmu. Kalau tidak kuucapkan terima kasih secara langsung, aku tidak akan rela. Syarat apa yang kau mau? Silakan sebutkan.
Lepaskan wanita ini. Urusan antar lelaki, kita berdua saja yang bicara. Feng Zigan, pokoknya hari ini hanya satu dari kalian yang bisa hidup. Jangan. Ikat dia. Kalau Yanyi tahu kau berjuang mati-matian demi selamatkan asisten kecil, coba Sudah tebak apa kulakukan, lepaskan perasaannya. dia. Cari narapidana di dalam, lawan orang aku paling benci kau, kasih harga padaku, sikap sok tinggi itu, dorong dia jatuh. Pergi saja, aku tak berhutang padamu. Wei Jun. Wei Jun, Wei Jun. Sandiwara dia ini. Kau tahu tidak? Aku tidak tahu apa-apa. Dia cuma bilang mau pinjam mobil sekian. Kumohon, selamatkan dia, ya. Cepat selamatkan dia. Aku mohon padamu, aku yang berhutang padanya. Cepat selamatkan dia, selamatkan dia, selamatkan dia. Nyonya, Tuan Lin menyuruh saya menyiapkan masakan Huayang favorit Anda. Silakan makan bubur dulu. Katakan, Itu tetangga sebelah, siapa yang tinggal di sebelah? Feng Zigan. Ini juga di sana. Saya kurang tahu. Saya hanya menanyakan kabarnya, tidak tahu bagaimana keadaan anaknya. Kenapa dokter bilang keguguran saya karena salah minum obat pelancar darah? Apakah pengasuh itu orangmu? Apakah kamu yang menyuruhnya menggugurkan anakku? Kamu sendiri yang janji padaku, Kamu yang gagal menjaganya. Kamu benar, aku tak bisa menjaganya. Tak bisa salahkan orang lain. Siapa yang suruh aku ke pabrik? Menurutmu? Tidak mungkin, Ji Wei Jun tidak mungkin menyakiti. Sebenarnya kamu tahu persis, hanya tidak berani menghadapi kenyataan. Balas dendam, ya? Tenang dulu. Kematian Ji Wei Jun dan anakku, semuanya gara-gara kamu. Kalau bukan dia celaka, aku dan suamimu yang celaka. Kamu membunuh anakku dan juga mencelakakan Ji Wei Jun. Kamu hancurkan pernikahanku, ini belum berakhir. Kamu yang pekerjakan aku, tapi niat awalnya berubah. Saat transaksi awal, aku sudah tanya kamu. Situasi ini adalah yang kamu minta sendiri dariku. Diam, bukan seperti yang kamu katakan. Diam. Bukan begitu, diam. Tenang. Antar Nyonya pulang, jaga dia terus. Aku baru dengar di rumah sakit. Kamu ngapain di kamar sebelah? Hidup atau matinya dia bukan urusanmu. Suami istri hanya di atas kertas, tetap banyak mata yang mengawasi. Maaf, aku kurang waspada. Maaf membuatmu kaget. Aku muak dengan ini. Aku tidak peduli rencana apa lagi yang kamu punya. Kumohon, jangan gunakan cara-cara yang keji. Bukan aku, Han King. Jaga Nyonya. Ya,
Yin Peidong, kau berani sentuh aku sedikit saja, aku akan membongkar wajah burukmu begitu keluar dari sini. Kalau kau tidak bisa keluar dari sini, Saya adalah istri Lin Zongyi. kau malah menyebut Lin Zongyi. Semakin kau sebut namanya, semakin aku ingin melampiaskan kekesalan padamu. Setelah kakaknya meninggal, dia berusaha keras mengumpulkan bukti bahwa aku penyebab kematiannya. Dia bersikap dingin dan waspada terhadapku. Tapi pada akhirnya, istrinya dibiarkan ku perlakukan semena-mena. Itulah balasan untuknya. Sekarang kau punya dua pilihan. Pertama, ikut mereka. Kedua, melayaniku. Kau benar-benar biadab. Masih keras kepala ya. Kalau gitu kita main yang lebih canggih lagi. Sikun, kau sejalan denganku? Tentu saja, Ayah. Aku takkan biarkan Han King pergi. Aku butuh kau berakting. Tunjukkan padaku. Jangan sampai tanganmu kotor, bukannya ada mereka. Aku hanya perlu memastikan sikapmu bahwa kau tidak punya niat yang tidak seharusnya padanya. Sekian jago bertarung ternyata benar-benar menyimpan kemampuan yang Ayah luar mertua, biasa. buat apa susah-susah dengan seorang wanita? Tangan saya tidak akan kotor, apalagi tangan Anda. Jangan lupa, dulu No bisa mencapai posisi hari ini karena mengandalkan keluarga Yin kami. Aku tidak lupa. Aku menikahkan putriku denganmu. Hua Jing juga kuserahkan padamu. Kau harus taat tanpa syarat padaku. Sentuh dia lagi, pasti ku hajar kau. Ternyata kekhawatiran Yinyi bukan tanpa alasan. Aku juga memperingatkanmu, jangan jadi serigala yang tak bisa dijinakkan. Kau mendukungku, aku balas 2 kali lipat. Aku tidak berhutang pada keluarga Yin. Soal Yinyi, saat kami menikah, dia sedang mesra-mesranya dengan Ji Weijun. Kami tanda tangan perjanjian nikah, aku belum pernah sentuh dia. Kau juga jangan lupa perjanjian kita. Perjanjian kita, setelah bercerai, aku tak dapat uang dari Hua Jing. Tapi Yin Peidong, ingat baik-baik, 4 tahun ini tidak akan kukerjakan dengan sia-sia. Kalau tak fair, kita hancur bareng. Berani taruhan sama aku? Kau sudah diambang bencana, masih berani bersikap angkuh di hadapanku. Maksudmu pura-pura sakit kritis? Sudah lama dengar Zongyi tertarik dengan saham ayah mertua. Tidak tertarik. Tapi aku juga tidak ingin usaha keluarga Yin jatuh ke tangan orang yang berniat jahat. Karena para direktur sudah hadir, sekalian jadi saksi. Zongyi memutuskan tidak mengambil alih saham yang saat ini dipegang ayah mertua. Saya dan Yinyi juga melepas hak waris. Bagaimana penanganan sahamnya? Bahas lagi di rapat direksi. Aku lelah, besok panggil pengacara ke sini. Untuk merebut saham di tanganku, kau sampai main sandiwara seperti ini. Kau meremehkan kecerdasan orang. Kau tahu arti jahe tua lebih pedas. Jangan banyak omong. Kalau kau sentuh rambutnya lagi soal bermain keras, kau bukan lawanku. Menyerah sekarang masih belum terlambat. Tidak perlu. Pak Feng, tadi istri Bapak menelpon. Suruh dia segera ke rumah saya. Baik, kalau Nona Han, apa saya antar dia pulang dulu? Tidak usah, kita bersama-sama temui Yinyi. Baik. Kenapa kau bawa istri paman saya ke tempatmu? Sengaja mau pamer di depan saya? Masuk kamar dulu. Tanda tangani. Kau hancurkan kebahagiaan dan cintaku. Seumur hidupku kau takkan bahagia. Yinyi, kamu pikir merobek perjanjian batalkan perceraian? Saya sudah putuskan, tidak ada lagi ruang untuk berunding. Kamu sudah lewati batasku. Batas kesabaranmu apa? Wanita itu, dia selingkuh denganmu, tapi malah menikah dengan paman saya. Jaga mulutmu. Bukannya kamu sudah menyelidikinya? Dia cuma suka uang, Feng Sikian. Dengar ya, kalau saya susah, dia juga jangan harap bisa hidup tenang. Pula, tanya Yin Peidong.
Bukan cuma kamu yang saya hajar, bahkan dia pun hampir saya jatuhkan. Apa yang kau lakukan pada ayahku? Dia yang tak tahu malu. Kalian ayah dan anak memang mirip. Feng Xiqian, dengar ya, kalau kau cerai dengan saya, kau cuma akan jadi anjing terlantar. Kau akan meninggalkan keluarga Yin, meninggalkan ayah saya dan saya. Kau pikir kau ini siapa, ha? Wanita yang memang dasarnya buruk, sungguh menjijikan bagi pria. Benar-benar menjijikkan. Mau apa? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Han King, kamu menang. Pergilah. Cepat pergi. Aku akan suruh supir antar kamu sampai rumah. Untuk Lin Zongyi, bersiaplah untuk menjeratnya. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Halo, nomor yang Anda hubungi. Hubungi Lin Zongyi untuk... Zongyi, ada apa? Direktur Lin kemarin mengalami kecelakaan beruntun di jalan pegunungan Linzigo. Bohongmu tidak sempurna. Jalan di Weicheng berbukit-bukit, habis hujan tadi malam jadi licin, menyebabkan kecelakaan lalu lintas besar. Mobilnya terjepit di antara dua mobil sampai penyok. Ada yang melihat mayatnya. Dewan direksi juga sudah mengumumkan. Polisi yang menyelidiki TKP memastikan itu memang Lin Zongyi. Yin Peidong sudah mengirim orang, besok akan dikremasi di Weicheng. Han King. Zongyi, Kamu sangat butuh dia. kamu bohong padaku. Angkat teleponnya, Zongyi. Kamu ingin menemuinya. Maaf, Nyonya Lin. Kecelakaan ini picu ledakan beruntun, tewas dan luka lebih dari 10 orang. Mobilnya saja hangus menjadi arang, apalagi tubuhnya. Apa ini ulahmu? Ulahku apa? Apa kamu yang main di belakang layar? Kamu pikir aku mampu? Main skema sebesar itu di Weicheng yang jauh dari pengawasan. Uang bisa menyuruh setan menggiling gandum, bukan sedikit orang nekat di dunia ini. Hanya kamu yang terpikir. Kalau Nyonya Lin sudah yakin, silakan laporkan aku ke polisi. Tak sangka kau begitu cintai Lagi pula dia. dia pernah selamatkan aku. Bisa juga memanfaatkanmu. Yin Peidong, sikapmu? Dia kemarin malam terbang ke Weicheng. Aset Lin Zongyi sangat banyak, dia pasti ingin ikut mendapat bagian. Hanya adik ipar, dia tak akan selidiki mendalam. Kamu ikut ke sana, aku ingin kamu memastikannya sendiri. Apakah Anda merasa? Aku tidak merasa apa-apa, aku hanya suka semuanya pasti. Lin Zongyi tidak di rumah, dokter bilang kamu lemah sekali. Apakah kamu diracuni obat? Ayo laporkan polisi. Nyonya, tolong jangan lapor polisi. Nyonya. Anak saya punya utang judi 1 juta yuan, dipukuli setengah mati oleh debt collector. Nona Yin yang membantu menutupi lubang ini, katanya. Saya disuruh mengutak-atik sup kamu, memberi obat yang bikin mandul. Sudah berapa lama? Sejak kamu pulang dari rumah sakit waktu itu. Yin Yi yang menyuruhmu? Bukan,
Saya tidak pernah bertemu Nona Yin, hanya sopirnya. Apakah kamu ada rekamannya? Hal seperti ini mana berani menyimpan bukti. Nyonya, suami saya sudah meninggal, saya cuma punya satu anak ini. Saat memberi obat, saya perhatikan dosisnya, bukan benar-benar ingin menyakiti Nyonya. Nyonya, saya pantas mati, pantas mati. Saya bersalah pada Nyonya, bersalah pada Tuan Li. Pernikahan yang gagal memberikan pelajaran. Yin Yi, trikmu sekarang semakin bodoh. Sudah periksa ke rumah sakit, aku tak mungkin hamil seumur hidup. Kamu berselingkuh saat menikah, hamil anak pria idaman sampai keguguran dan jadi mandul, berbuat dosa sendiri. Kenapa kau benci akibatnya Karena aku benci sendiri? kau bisa punya anak. Aku adalah istri pamanmu. Kau pikir aku percaya perasaanmu padanya tulus? Sekarang dia sudah tiada, apa benar tidak ada hubungannya sama sekali Apa denganmu? maksudmu? Peng Sikian, meski ada konflik kepentingan dengan pamanku, tapi dia bisa mengeluarkan jurus mematikan seperti itu, hanya mungkin karena kau. Benar-benar karena dia. Aku sama beracunnya dengannya, tersentuh, tak akan sembuh. Kematian Lin Zongyi terkait denganmu. Aku sembunyikan agar kau tak sedih tahu kebenarannya. Kenapa harus sedih? Lin Zongyi memang bukan orang baik. Baik buruknya dia, saya yang nilai. Kecelakaan itu karena dia kabur dari hukum. Dialah target utamaku. Maksudnya apa? Maaf, saat ini aku belum bisa memberitahumu kebenarannya. Kau pikir aku akan percaya? Ternyata kata ini benar, kalian semua beracun. Yin Yi, dia mencarimu lagi, dia melakukan apa padamu. Bukan urusanmu. Kisahku dengannya harus cepat-cepat diakhiri. Saya dengar Gu Peidong tiba di Jiangcheng kemarin pagi, katanya dia juga membawa pulang abu jenazah Direktur Lin. Di Weicheng semuanya juga sudah berakhir. Dikatakan kecelakaan itu disebabkan faktor cuaca tanpa campur tangan manusia sama sekali. Kenapa sih? Lagi pula itu juga palsu. Dulu selamatkan aku, kita sendiri yang cetak. Kita semua penipu. Setelah mengalami banyak hal, aku tidak percaya lagi pada pria, tidak percaya lagi pada cinta. Sebenarnya, di bidang kita, bergaul dengan pria yang memperlihatkan keburukan mereka, kamu seharusnya sudah lama tidak percaya. Hanya saja Feng Sikian ini sangat memesona. Lin Zongyi juga begitu penuh kasih sayang sampai-sampai membuatmu terlena dan tersesat. Mereka terlalu rumit. Orang kaya dan berkuasa memang lebih rumit. Kalau cinta pria seperti itu, terima saja hubungan serumit ini. Tapi hidup kita sendiri harus tetap berjalan terus. Tenang saja. Wah, pantaslah murid yang kudidik sendiri. Memang santai ya. Feng Sikian bercerai dan memberikan semua sahamnya kepada Yin Yi. Lihat kan. Han King, aku ingin serius mendekatimu. Feng Sigan, mulai hari ini kita putus. Jangan cari aku lagi, kalau tidak, jangan salahkan aku kalau jadi tidak enak. Semuanya sudah berakhir. Bisakah kita mulai lagi dari awal? Aku muak dengan kebohongan dan sikapmu yang tak menentu. Tak akan jadi mainan siapapun lagi. Tak peduli seberapa mulia atau bersinarmu. Jika kau tak bisa beri yang kuinginkan, aku bisa hapus semua perasaan kita. Putuskan tuntas. Jadi, bagaimana rencanamu Kapan menyiksaku? aku menyiksamu tanpa menyiksa diriku sendiri juga? Tapi kau tetap tidak melunak. Kau malah tak melunak. Seorang wanita yang mengorbankan perasaan tulusnya sendiri sebagai taruhan untuk melewati krisis. Bisakah aku percaya? Antara aku dan kamu sebenarnya tidak ada perasaan apapun. Tak pernah.
Meski pernah ada sesaat, itu sudah hampir habis terkikis. Han King, Lin Zhongyi tahu dia tidak punya hari esok, jadi dia bisa membiarkan perasaannya mengalir bebas hari ini. Tapi aku tak bisa. Kalau begitu, lihatlah apakah kau menginginkan yang lama atau sesaat. Kamu lagi senang ya? Karena akhirnya terbebas dari mereka. Meski akhirnya kehilangan orang dan harta. Sebenarnya kamu meremehkan Feng Xiqian. Dia adalah ahli khusus yang diundang oleh provinsi Ahli khusus itu apa? yang menangani kasus-kasus berat. Misalnya, untuk penjahat dengan tingkat bahaya dan mematikan yang tinggi, mereka akan mempekerjakan ahli top di bidangnya untuk menganalisis psikologi lawan di belakang layar. Feng Xiqian bekerja di bidang itu. Dia tak menerima bayaran karena anggaran kasus terbatas. Sudah tahu dari dulu, kenapa tidak kasih tahu aku lebih Aku juga awal? baru tahu minggu lalu. Mantan suamiku ajak makan. Dengar dari temannya soal ini, baru aku ingat. Dan target akhirnya pasti terkait keluarga Yin. Feng Xigan, kamu selalu bicara berbelit-belit. Sebenarnya apa kesulitanmu? Selain sebagai direktur utama Huajing dan ahli yang ditunjuk provinsi, apalagi identitasmu? Tidak ada lagi. Bisakah kamu merahasiakannya? Lalu apa rencanamu selanjutnya? Wah, heboh banget. Dijebak sekaligus semua ya. Lihat, sekarang internet penuh dengan topik panas keluarga Yin. Tak disangka mereka melakukan begitu banyak kejahatan. Lin Zhongyi juga terlibat. Sekarang Yin Ye dan Yin Peidong harus menjalani penyelidikan. Huajing juga akan runtuh. Benarkah karena dia? Feng Xigan pantas disebut ahli. Benar-benar bersabar dan bertekun bisa mendapatkan bukti dari orang-orang ini. Hebat sekali. Aku duluan ya. Sudah pergi. Bangun tadi mencium aku diam-diam. Aku nggak mencium. Feng kecil. Feng kecil. Ngomong apa? Aku sudah mengurungnya. Sarapan sudah siap, terus makan aja. Masih bermasalah sama anjing? Kayaknya kamu yang cari masalah sama aku. Akhir-akhir ini aku bikin kamu gemuk ya? Nggak benar, aku lagi diet. Memang harus diet, kalau nggak bakal segemuk Bei-Bei di kampung halamanku. Bei-Bei siapa? Babi betina tua umur 7 tahun, baru lahir 6 anak, mau bandingin sama dia. Dasar suka mengolok aku. Jangan pukul, lihat ya, aku hampir telat, nanti siang ada rapat. Tenang dulu, yang baik. Pergilah, berangkat kerja sana. Baik.